Kalau Pak Jokowi nggak bikin infrastruktur, nggak akan ada utang. Ingat, zaman Orde Baru, utang Indonesia itu nggak bisa dibayar. Even beberapa tahun sebelumnya Indonesia itu terkenal sebagai good boy dalam pengutang itu. Tapi ketika kondisi begitu, maka Indonesia benar-benar tidak mampu bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat JSLG dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi ke program Jimli School, yaitu salah satu program YouTube Jimli School, yaitu program Nalar Hukum. Jangan bilang melek hukum sebelum nalar hukum. Oke, sahabat JSLG sekalian, di dalam kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Siswo, Dr. Andes Siswo DEA. Beliau merupakan salah satu ahli hukum keuangan negara dan pembahasannya cukup menarik dan sedang ramai dibicarakan di medsos sudah banyak terkait isu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan mungkin sebelum mulai kami akan menyampaikan kepada sahabat JSLG dimanapun Anda berada, bagi yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga amal dan ibadah kita dalam menjalankan ibadah puasa dilancarkan dan diterima diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat JSLG sekalian, langsung saja sebelum kita memulai pembahasan pada kali ini, saya selaku host ingin mengingatkan kepada sahabat JSLG jangan lupa subscribe, like, dan share, dan apabila ada komen baik pro maupun kontra silahkan dikomen di kolom komentar YouTube kita. Karena isu pada kali ini cukup menarik dan cukup ada pro kontra terkait isu yang akan kita bahas pada kali ini. Oke, tanpa panjang-panjang untuk mempersingkat waktu, akan kami kenalkan dulu nih untuk narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Bapak Dr. Andes Siswo DEA. Selamat sore Pak Sis. Selamat sore Mas Fikri. Selamat sore Pak Sis. Apa kabar Pak Sis? Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Mas Fikri sehat kan ya? Iya, di tengah pandemi ini yang penting sehat, sangat mahal ya Pak. Dan mudah-mudahan senantiasa kita selalu diberikan kesehatan ya Pak Sis ya. Alhamdulillah, amin. Oke Pak Sis, untuk tema kita pada kali ini yaitu mengenai utang negara membludak, negara bangkrut, tanda tanya Pak. Nah, nanti negara bangkrutnya kalau nggak ada tanda tanya kan nanti menciptakan polemik nih. Makanya nanti temanya utang membludak negara bangkrut, tapi di sini ada tanda tanyanya Pak. Nah, kenapa kita mengangkat tema ini? Karena salah satu tema yang sedang ramai dibahas ya Pak di di medsos, kemudian juga di banyak pemberitaan media nasional maupun media cetak tuh membahas isu ini. Dan kebetulan karena Pak Sis salah satu ahli hukum keuangan negara di Indonesia, sehingga pada kesempatan kali ini kita mengundang Bapak nih Pak untuk menjelaskan atau sedikit sharing lah Pak di kesempatan podcast kita pada sore kali ini. Oke Pak Sis, mungkin secara grand-nya dulu ya Pak, secara grand isunya dulu kan, dalam arti utang pemerintah atau bahkan di media, beberapa media disebutkan utang Jokowi di zaman Jokowi ini membludak Pak hingga 7.000 triliun Pak. Nah, kemudian kita perhatikan dari berbagai data yang berkembang, termasuk data World Economic Outlook IMF, apakah kondisi utang negara kita saat ini masuk dalam kondisi darurat Pak? Bisa dijelaskan secara ini dulu Pak, secara umum dulu Pak, terkait hal tersebut Pak. Oke, monggo Pak Sis. Baik Mas Fikri. Jadi terima kasih atas undangannya. Ini
undangan yang luar biasa, dan saya kira perlu juga kita sapa ini mungkin rekan-rekan di luar sana, mungkin di seluruh Indonesia. Selamat siang, selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fikri, materi ini materi yang luar biasa. Ya, karena ini bisa dijadikan sebuah pernyataan yang apa sih? Bikin heboh. Ya, karena tadi kalau Anda mengatakan utang Jokowi, utang presiden, terus kemudian Indonesia bangkrut atau negara bisa bangkrut, wah ini bikin takut semua orang dong. Itu Pak, ini patut kita bahas Pak. Nah, oleh karena itu kita mulai dengan sebuah pertanyaan, loh sebenarnya negara itu perlu ngutang nggak sih? Ini dulu. Pertanyaan pertama ya Pak Sis ya. Nah, ya walaupun pertanyaan pertamanya, negara itu perlu utang apa enggak gitu Pak? Iya, karena kan selama ini walaupun negara itu ngutang, tapi yang tukang ngutangnya diomelin dulu kan? Nah, iya. Mulai zaman Bung Karno, kita baca ya, mulai zaman Soeharto, mulai zaman berikutnya, kemudian zaman SBY, kemudian zaman Jokowi. Itu negara yang ngutang, tapi yang tukang ngutangnya diomelin. Makanya sekarang kita tanya tuh, perlu nggak sih negara ngutang itu? Nah, betul Pak. Nah, Anda ingat loh, atau kita ingat, kemarin-kemarin itu ada seorang anggota dewan, yang dengan bijaknya menyampaikan pandangan atau wacana kepada negara. Hidup itu jangan lebih besar pasak daripada tiang. Nah, wah itu cerita itu atau nasihat itu pasti nasihat neneknya itu. Dari turun menurun ya Pak Sis? Iya, turun menurun. Jadi sang anggota dewan yang terhormat itu dia ingat tuh cerita neneknya ketika hidup. Loh, padahal beliau itu hari ini adalah anggota dewan yang terhormat berbicara tentang negara. Harusnya kan kita harus memahami kan, benar nggak sih pengelolaan keuangan negara, rumah tangga negara nih, dengan pengelolaan rumah tangga individu itu sama. Konsepnya, Pak. Ya itu yang harus kita pahami, iya kan? Jadi jangan kemudian menjelaskan kepada masyarakat bahwa negara itu jangan hidup besar pasak dari tiang. Seperti rumah tangga. Iya, individu. Kita itu harus bisa memahami loh konsep berpikir dengan cara yang berbeda. Kenapa? Kalau kita rumah tangga individu, itu kalau membuat pengeluaran, mengelola rumah tangga, itu dasarnya dompet itu, Mas Fikri. Maksudnya gimana? Kalau duitnya sedikit, usahakan dong pengeluaran sedikit. Kalau duitnya banyak, bisalah kita mengeluarkan agak lebih banyak atau lebih longgar. Jadi artinya apa? Di dalam rumah tangga itu, kata kuncinya adalah dompet. Jadi semua kegiatan itu dasarnya dompet. Kalau dompetnya tidak berisi, dia nggak bisa kemana-mana. Itu rumah tangga pribadi, individu. Sehingga dengan demikian, rumah tangga pribadi itu secara konsep berpikir didasarkan pada dompet. Pada isi dompet, pasti banyak atau enggaknya isi dompet. Betul. Berarti itu akan mempengaruhi pengeluaran kita secara umum. Betul. Gitu, Pak. Ya, tapi kalau pertanyaannya, negara begitu enggak? Bisa seperti itu enggak? Nah, ada sebuah cerita nih, seorang presiden datang ke daerah, kemudian masyarakat tuh bilang, Pak Presiden, gimana sih kami ini kok nggak sejahtera, hidup kami kok kayak begini, kami tuh disejahterakan. Presiden kemudian dia buka dompet, nah uang kita cuman kayak begini, maka kita nggak bisa berbuat apa-apa. Rakyat marah itu. Loh kalau begitu seumur-umur kita akan miskin dong. Kalau gitu Bapak turun aja jadi presiden. Biar saya yang jadi presiden, kata rakyat. Kalau bisanya cuma buka dompet. Nah, jadi gimana? Ternyata kalau negara itu bukan seperti itu. Jadi alih-alih melihat dompet, kalau negara itu melihat target.
target. Target. Iya, dia target. Oke. Jadi pimpinan negara itu kemudian dia melihat apa sih yang harus saya lakukan agar rakyat saya sejahtera. Nah, itu kata kunci. Jadi bukan dia berpikir pada duit. Jadi dia melihat target. Nah, maka kemudian targetnya apa sih? Dia mengatakan, oh rakyatku harus hidup sejahtera, oh harus begini, kehidupannya harus begini. Nah, ukurannya adalah dengan cara menghitung pendapatan nasional. Maka kalau kita lihat misalnya Menteri Keuangan misalnya ketika di DPR sana bulannya bilang kita merencanakan kenaikan pendapatan nasional pada tahun depan itu sekian loh. Itu target. Maksudnya apa? Dengan pendapatan segitu maka pendapatan masyarakat akan menaik, perekonomian karena berjalan dengan baik. Jadi kata kuncinya bukan dompet, tapi target. Jadi, ya kalau Mas anggota Dewan tadi itu keliru itu. Nah, jadi kita berpikir target. Nah, kalau begitu gimana caranya? Meningkatkan pendapatan nasional itu melalui konsep apa? Iya kan? Yeah. Oh, investasi. Jadi kalau kita melakukan investasi, harapannya sederhana loh. Ini loh. Kalau pemerintah melakukan satu kali investasi, katakanlah 100, kemudian dikeluarkan, diterima oleh masyarakat, masyarakat akan mempergunakan 4/5 bagian dari hasil tadi, dan kemudian 1/5 disimpan, maka artinya putaran uang itu akan menjadi 5 kali. Nah, artinya apa? Yang diperlukan adalah efek pengganda. Jadi kalau gitu negara itu harus membuat pengeluaran. Nah, gitu. Wah, itu ada teorinya itu. Nanti para ahli ekonomi itu bisa bercerita tentang multiplier effect kayak apa sih? Cara menghitungnya kayak apa sih? Kalau tadi saya contohkan, kalau 100 dikeluarkan, kalau kita menggunakan multiplier effect itu sama dengan 5, maka setiap dikeluarkan 100, maka yang beredar itu menjadi 500. Itu efek pengganda di dalam ekonomi luar biasa kayak gitu. Nah, itulah yang dituju oleh pemerintah dengan cara membuat pengeluaran negara. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, investasi itu dibiayai pakai apa dong? Ya kan? Ya. Yang tersedia apa? Investasi itu kita melihat dana yang ada dalam negeri. Tabungan masyarakat. Mas, pada kondisi sulit tabungan masyarakat itu rendah. Nah, kalau tabungan rendah, terus kemudian gimana ceritanya? Pemerintah bisa melakukan investasi. Maka pemerintah kemudian berpikir, kalau saya melakukan investasi, kalau tabungannya rendah, ya saya naikkan pajak. Maka pajak dinaikkan. Nah, kalau pajak dinaikkan, masyarakat tambah kembang kempis kan? Hidupnya susah, masyarakat dibebani pajak yang lebih tinggi. Nah, cerita zaman kuno, negara itu hanya mengandalkan penerimaan negara berasal dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Tapi di era modern bukan seperti itu. Kalau kita tidak bisa dapat pajak, kita tidak bisa mendapatkan tabungan yang cukup, nah kita pinjam. Kita pinjam. Maka untuk memenuhi kebutuhan itu dibuatlah sebuah pola. Maka dalam dunia modern, maka meminjam itu adalah biasa. Walaupun itu kemudian kalau zaman kuno terjadi sebuah pertentangan. Kenapa menjadi pertentangan? Loh iyalah, orang mengatakan pinjaman nanti akan membebani generasi yang akan datang. Lah iyalah, generasi yang akan datang kan dia sudah menikmati hari ini. Mas, saya bercerita pada suatu saat begini caranya. Ada seseorang membutuhkan dana. Dia mau beli angkot. Terus kemudian dia bilang sama istrinya, simpen saja sebulan 10 juta. Maka kalau angkot itu 150 juta, ya, sejuta sebulan. Kalau angkot itu harganya 150 juta, setahun dia dapat 12 juta. Artinya apa? Dia mengumpulkan uang 10 tahun lebih.
Pas 10 tahun lebih dia ngumpulin duit, dia datang ke showroom angkot itu harganya jadi 200 lebih. Itu cerita-cerita itu adalah cerita kuno yang tidak masuk akal. Cerita yang modern nggak begitu. Gimana caranya? Anda cukup pakai uang muka, kemudian Anda datang membayar uang muka, katakanlah 3 bulan atau 5 bulan kumpulin duit, dapat 5 juta, kemudian datang ke showroom, kemudian Anda pakai lesor, ya kan? Kemudian kita ngutang. Maka yang ada, angkot itu datang di rumah, hanya dengan 5 juta. Terus, angkot itu sudah cari duit sendiri. Dia menggriding dengan cari duit sendiri. Terus, uang hasil angkot tadi digunakan untuk mengangsur. Sebagian untuk membayar lesor, sebagian untuk membayar bank, sebagian untuk membelikan onderdil. Mas Fikri, itu adalah cara berpikir modern, di mana memasukkan utang sebagai alternatif pembiayaan. Nah, jadi kalau disuruh milih, apakah kita beli angkot 10 tahun yang akan datang, ataukah hari ini? Orang yang benar akan berpikir hari ini dong. Karena harga angkot ke depan akan naik, logikanya begitu. Bukan hanya itu, angkot itu membiayai dirinya sendiri. Dan hari ini kita menikmati sebagian nanti. Lebih cepat. Jadi artinya apa? Kita lebih cepat menikmati kesejahteraan dan dengan biaya yang dibiayai oleh angkot itu sendiri antara lain. Nah, itu adalah teknik berpikir tentang bagaimana mengutang ketika itu. Oleh karena itulah kemudian diterima oleh akal bahwa kalau begitu ngutang adalah sebagai sebuah alternatif pembiayaan. Begitu. Oke, Pak Sis. Jadi kalau begitu kemudian kita tadi berpikir negara itu perlu ngutang apa enggak? Sekarang tanya, targetnya mau berapa? Kalau target itu tidak ditutup, nggak bisa ditutup pembiayaannya melalui pendanaan yang kita peroleh sendiri, melalui tabungan ataupun kenaikan pajak, maka pinjaman itu adalah penting sebagai alternatif pembiayaan. Jadi jangan kemudian kita merasakan bahwa orang minjam itu mesti salah. Karena apa? Kalau enggak, negara itu kemudian dihadapkan pada 2 masalah. Sekarang apa? Kita mau targetnya tidak jadi, ataukah kita menaikkan penerimaan pajak, atau kita ngutang? Nah, sekarang pilih yang terbaik. Itu adalah sebuah alternatif pemikiran. Nah, begitu, Mas. Oke, Pak Sis. Tadi kan Pak Sis menjelaskan bahwasanya logika yang antara dompet dengan kebutuhan target, sehingga negara ini harus kenapa harus berutang, karena negara punya target, sehingga karena APBN atau dompet yang disebutkan dalam hal ini APBN tidak mencukupi, maka negara harus berhutang. Nah, sebenarnya kalau menurut Pak Sis, seberapa banyak sih sebenarnya negara itu boleh berhutang untuk memenuhi atau mengejar target itu sendiri gitu, Pak Sis? Ya, Mas. Sebelum ke sana, saya perlu sampaikan dulu. Ngutang itu ada 2 macam loh. Ngutang dari dalam negeri pada dirinya sendiri dan ngutang pada orang lain. Ngutang dari dalam itu udah nggak bisa. Duit dari mana? Tabungannya juga nggak ada, masyarakat nggak punya duit, maka kita ngutang dari luar. Nah, ngutang dari luar itu secara teori punya keuntungan. Ya, keuntungan yang pertama itu memenuhi barang-barang dalam negeri. Jadi ada 2 yang kita istilahkan dengan 2 gap analisis itu. Jadi kekurangan dana itu untuk investasi akan kita penuhi dari 2 sisi. Pertama, dari segi pendanaan, kedua dari segi barang. Sehingga dengan demikian akan terjadi keseimbangan antara neraca perdagangan dengan neraca yang lain. Nah, ini penting sekali. Lantas kemudian kalau tadi saya sampaikan, jadi pertanyaannya, ngutang itu adalah benar. Ngutang itu benar. Kecuali Anda mau miskin terus. Kecuali Anda akan susah terus. Iya kan? Karena kan tadi sudah disampaikan,
Ya kalau duitnya cuma segitu-gitu aja, Anda nggak akan pernah mencapai kesejahteraan yang melebihi apa yang seharusnya bisa diraih dengan melalui jalan yang lain tadi. Ya? Jadi sebenarnya di dalam era modern itu alternatif pembiayaan dalam bentuk hutang itu adalah sebuah keniscayaan. Nah, pertanyaannya itu kan Anda kemudian mengatakan seberapa banyak sih negara itu boleh ngutang? Itu kan, betul. Loh, itu kan tergantung, sama dengan pribadi lah, sama dengan orang atau kita lah. Pertama kita melihatnya dari sisi kebutuhan. Kebutuhan kita itu berapa? Ya kan? Untuk apa? Jadi target tadi menjadi kata kunci. Bahwa kalau kita mau ngutang, ya kebutuhan itu kita cek dulu. Tapi harus ingat loh, yang namanya kebutuhan itu pada hakikatnya tidak ada batasannya. Ya kan? Jadi kebutuhan itu sifatnya tidak terbatas. Oleh karena itu, kita punya batasan. Sampai mana sih sebenarnya yang kita butuhkan? Realistis gitu loh, Mas. Yeah? Yang kedua, dari sisi kemampuan membayar. Nah, jadi kalau kita ditanya berapa sebenarnya kita boleh ngutang, kita melihat butuh kita berapa, realistis enggak. Yang kedua, kemampuan bayar kita kayak apa. Nah, nanti kita lihat kemampuan bayar itu kayak apa sih, kebutuhan itu kayak apa sih, ya. Nah, jadi kita melihat dari satu sisi dulu, kebutuhan terhadap pendanaan. Tadi kan sudah kita bilang, pemerintah mau investasi, duitnya nggak ada, minjem, udah ambil dari tabungan nggak cukup, berarti produktivitas rendah. Kemudian produktivitas rendah itu menghasilkan apa? Pendapatan masyarakat rendah. Kalau gitu, masyarakat juga nggak akan bisa punya dana. Kalau gitu, pemerintah akan kekurangan dana. Jadi itu dalam bahasa umumnya, bahasa ekonomi yang suka dipahami di kampus-kampus, itulah yang disebut dengan the vicious circle. Jadi lingkaran setan. Bagaimana cara memecahkan lingkaran setan itu? Dalam teorinya itu kayak pelembungan itu loh, Mas. Jadi pelembungan itu yang disebul, yang ditiup, tapi tidak penuh. Jadi kalau kita pengen gede, begitu dipencet, suasananya bagus, tapi sebelahnya kempes. Nah, caranya biar dia bagus melembungnya, ya diinjeksi, disuntik. Nah, suntikan udara inilah yang dikenal dengan injection of fund. Ya, jadi masuknya dana dari luar negeri. Sehingga dengan demikian kita akan melihat berapa. Nah, kemudian kita ukur kebutuhan investasi kita berapa sih, saving kita atau tabungan dalam negerinya berapa sih. Kita masuk ini ke wilayah-wilayah ekonomi yang para ekonomi itu menjelaskan dengan begitu canggihnya di ruangan-ruangan kampus. Iya kan? Nah, tapi ini kita coba berbicara agak sederhana, yaitu ketika kita membutuhkan investasi butuh dana itu dari mana? Ya kan? Nah, ketika investasi membutuhkan barang-barang impor itu butuh duit untuk impor. Sebab kalau tidak ada impor, nggak ada investasi kan? Contoh misalnya kita mau bikin pabrik mobil, ya berarti semua komponen mobil kita impor. Itu butuh duit, ya kan? Sehingga di situ akan terjadi kesenjangan antara pendanaan untuk impor dan tabungan di satu sisi, dan sisi lain kebutuhan tentang impor dibandingkan dengan hasil ekspor. Nah, inilah yang harus kita tutup dengan adanya pinjaman luar negeri tadi. Sehingga dengan demikian, kalau ditanya berapa sih yang kita butuhkan, ya Anda mau impor berapa? Untuk membuat investasi di Indonesia itu menjadi berkembang, Anda membutuhkan uang berapa supaya investasi ini bisa sesuai dengan tujuan, targetnya. Nah, dua hal inilah yang menjadi kata kunci untuk bisa menjelaskan berapa. Oke. Ya, tetapi itu kan satu sisi. Sisi demand, sisi kebutuhan. Nah, sisi lainnya adalah, sebagaimana tadi saya sampaikan, kemampuan kita membayar. Mas, kemampuan membayar itu
atau yang kita kenal dengan debt service ratio. Jadi rasio untuk membayar hutang. Bagaimana sih cara ngitungnya? Wow, para ahli di sono sangat canggih itu. Menghitung pembayaran utang itu didasarkan pada kemampuan ekspor. Oleh karena itu, setiap pinjaman luar negeri itu harus bisa mengenerate atau bisa membuat kegiatan ekspor itu bisa meningkat. Karena apa? Hasil ekspor itulah nantinya yang akan dijadikan dana untuk pembayaran utang. Ya, jadi kalau tadi Anda bicara World Bank ataupun Bank Asia ataupun IMF, dia akan selalu melihat itu. Berapa sih kemampuan ekspor Anda? Nah, makanya agar investasi itu bagus yang berasal dari pinjaman tadi, gunakan sebanyak mungkin untuk investasi di bidang-bidang yang nantinya bisa menghasilkan atau mempermudah ekspor. Ya kan? Sehingga dengan demikian ekspornya itu akan meningkat, sehingga kemampuan untuk membayar hutang itu akan bisa terkendali dengan baik. Nah, jadi kita lihatnya dua sisi, berapa kebutuhannya, bagaimana kemampuannya, dan kemampuan itu bisa kita lihat. Ini pola pikir yang sangat sederhana, walaupun nanti orang kan bilang, gampang aja ada ngomong, doh ya mas teorinya seperti itu, prakteknya ayo kita cari, ya kan? Maka nanti kita uji, apakah selama ini dilakukan apa enggak? Jangan keluar-keluar aja, kita melakukan begini, tapi tidak dilakukan. Ya? Oke. Oke, Pak Sis. Tadi Pak Sis sudah banyak menjelaskan terkait kaitan utang dengan kebutuhan negara kita, kemudian ada benang merahnya juga ke ekspor dan impor, kemudian dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh negara kita juga. Nah, kalau menurut Pak Sis, bagaimana sih Pak jadi pengutang yang baik lah ya dalam konteks bernegara? Bagaimana caranya jadi berutang yang baik atau jadi pengutang yang baik mungkin ya Pak ya, yang mungkin yang tadi Bapak bilang untuk kebutuhan target atau untuk kebutuhan apa misalkan gitu Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak Sis? Iya, baik, tapi sebelumnya saya akan sampaikan gini loh, terkait dengan masalah kemampuan membayar utang itu banyak sekali loh orang yang sampai hari ini itu tanda kutip kalau saya boleh ngomong, terprovokasi. Mereka selalu bilang gini, utang kita sekian ribu triliun, maka aset kita akan disita oleh negara A, B, C, D. Mas, Mbak Yu, mereka itu menganggap bahwa yang ngutangi Indonesia itu sama dengan kalau dia ngutang sama tetangganya. Maka asetnya akan diambili. Kenapa? Mereka menggunakan logika rumah tangga. Gitu loh, Mas. Loh, kita tidak bisa menggunakan pemikiran kayak gitu. Kenapa sih? Karena yang disebut dengan utang luar negeri itu kita kenal dengan istilah sovereign loan. Jadi selama sebuah negara itu berdaulat, ada saja orang yang akan masih pinjaman. Tapi artinya apa? Kita bukannya kemudian seenaknya, sehingga kita akan ngemplang, kita tidak akan mampu membayar. Tapi kalau kemudian kita negara itu bangkrut, Argentina pernah bangkrut, Yunani mau bangkrut. Mas, Indonesia itu pernah. Ingat, zaman Orde Baru. Utang Indonesia itu nggak bisa dibayar. Even beberapa tahun sebelumnya Indonesia itu terkenal sebagai good boy dalam pengutang itu. Tapi ketika kondisi begitu, maka Indonesia benar-benar tidak mampu bayar. Apa yang terjadi? Maka negara-negara itu berkumpul sedemikian rupa, negara-negara tukang memberi utang itu, mereka memberikan jalan keluar. Ada utang yang distrukturisasi, ada sebagian utang yang sudah terbayar sekian persen, sisanya dihapuskan. Nah, Anda ingat kan, ada yang disebut dengan IGGI kan?
Intergovernmental Group on Indonesia. Itulah yang membicarakan bagaimana utang Indonesia dan bagaimana jalan keluarnya. Nah, artinya apa? Kita memang tidak bisa seenaknya kemudian akan ngemplang, bukan. Tetapi bahwa hutang-hutang itu bisa dinegosiasi sedemikian rupa. Dan jangan lupa, pemikiran-pemikiran yang sederhana, seolah-olah rumah tangga, bahwa negara A akan menyita aset yang ada di Jakarta, akan menyita aset di Indonesia, itu pemikiran-pemikiran yang keliru. Dan lucunya, hal-hal yang kayak itu dipelihara oleh semua orang, bahkan itu dikembangkan, seolah-olah Indonesia itu nanti akan disita. Wah, itu kalau kita dengarkan di medsos, di siaran-siaran radio atau di medsos-medsos, itu kan bunyinya seperti itu. Padahal bukan. Coba Anda lihat, Argentina pernah disita enggak? Yunani pernah disita enggak? Indonesia pernah disita enggak? Jadi ada jalan keluar ya yang harus dipikirkan, dan itu rasional. Karena apa? Sebagaimana tadi saya sampaikan, pinjaman luar negeri adalah sovereign loan. Ya. Jadi didasarkan pada kedaulatan, ya kan? Nah, kemudian Anda tanya, bagaimana sih jadi pengutang yang baik itu? Sebenarnya sederhana. Kalau tadi dikatakan kan, bagaimana caranya agar uang yang dihutang itu bisa memberikan manfaat, dan dalam manfaat itu bisa memberikan cara atau jalan agar hutang itu bisa dibayar melalui kegiatan yang diperoleh melalui pinjaman itu. Jadi kata kuncinya. Nah, dalam bahasa yang sederhana, tertata narasinya dikatakan bahwa utang itu harus digunakan untuk investasi yang dapat meningkatkan debt service ratio atau memperbaiki debt service ratio. Nah, jadi kalau tadi saya sampaikan investasi untuk hal-hal yang bisa meningkatkan ekspor, maka nanti bisa menggunakan substitusi ekspor ataupun apa ya, kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tetapi bahwa arahnya harus ke sana. Kata kuncinya sederhana aja loh, Mas. Kalau tadi kita berbicara angkot, kalau kita ngutang untuk makan, maka itu tidak akan menghasilkan sesuatu. Jadi kalau kita ngutang untuk makan, hasilnya negatif. Yang benar, ngutang untuk sebuah kegiatan yang menghasilkan uang, yang hasil uangnya nanti bisa digunakan untuk membayar utang. Itu bahasa sederhananya. Ya kan? Jadi kata kuncinya, jangan sampai ngutang untuk kebutuhan konsumtif. Ya kan? Jadi kalau gitu gimana? Sederhananya gini, kita kan mempunyai tata kelola di dalam keuangan itu ada jangka pendek, jangka panjang. Nah, utang-utang jangka pendek yaitu akan digunakan untuk membayar kebutuhan-kebutuhan yang jangka pendek. Tetapi untuk jangka panjang, kegiatan jangka panjang, jangan sampai dipinjamkan uang untuk jangka pendek. Jadi kalau misalnya kita mau bangun jalan, ya kan? Jalan itu akan dibangun 5 tahun, ya kan? Dan dia akan kira-kira bisa mengembalikan uangnya dalam tempo 20-30 tahun. Ya cari pinjaman yang 20-30 tahun dong. Jadi kata kuncinya untuk bisa ngutang yang baik, jadi pengutang yang baik adalah harus digunakan untuk tujuan yang bisa menghasilkan. Yang kedua, kita harus ingat, pinjaman jangka pendek hanya boleh digunakan untuk kebutuhan jangka pendek, dan pinjaman jangka panjang digunakan untuk investasi jangka panjang yang nantinya akan bisa menghasilkan uang. Gitu. Atau istilahnya bahasa resminya gitu ya, bahasa kerennya itu self liquidating project. Jadi proyek-proyek yang bisa menghasilkan sendiri. Ya, begitu loh Mas. Ya. Oke, Mas Is. Oke, Mas Is. Berarti kalau secara umum benar nggak sih kalau presiden yang dikatakan sebagai tukang utang ya Pak, dalam hal ini kan kemarin banyak media mengatakan bahwasanya
utang kita sudah membludak, kemudian ini gara-gara presiden. Apakah memang sebenarnya dalam hal ini presiden, Pak, yang harus disalahkan terkait utang-utang yang yang muncul yang sampai saat ini membludak? Atau mungkin Pak Sis bisa mengkomparasikan dari masa ke masa presiden terkait utang-utang yang dimiliki Indonesia dari masa ke masa atau dari presiden ke presiden, Pak. Biar mungkin sahabat JSLG biar tahu gitu loh, Pak. Emang ini sebenarnya salah siapa sih kalau dalam hal utang negara ini gitu loh, Pak. Iya, Mas. Tapi ada harus yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau kita berbicara tentang kemampuan bayar tadi, kita ingat itu bahwa ternyata menurut kenyataan investasi jangka panjang itu ternyata tidak segera menghasilkan pendapatan. Contoh misalnya, investasi jangka panjang itu apa sih? Orang kan ribut soal infrastruktur yang dibangun hari ini. Kita tidak perlu makan infrastruktur, kita tidak perlu makan jalan dan jembatan. Mas, Mbak Yu, justru jalan dan jembatan itu yang akan mendekatkan makanan ke tempat Anda, kan? Iya kan? Nah, itu akan mengenerate income, itu akan menghasilkan penerimaan. Tapi orang selalu mengatakan seperti itu. Mereka selalu mengatakan bahwa penghasilannya itu tidak bisa langsung. Ya memang tidak bisa. Itu kan bukan seperti nanam bayam. Iya kan? Nanam bayam, besok keluar bayam, kemudian dimasak. Bukan seperti itu. Jadi untuk investasi jangka panjang, itu makanya swasta itu tidak mau, dan itu harus dilakukan oleh pemerintah. Pertama karena biayanya besar, dan kemudian dia tidak mengenerate income dengan cepat. Nah, ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini yang harus kita pahami betul. Kemudian pertanyaan Anda itu menggelitik sekali itu. Dan di sana-sana, itu justru dikatakan hari ini, presiden itu dipojokin, dibandingkan presiden A, utangnya sekian. Ini baru sekarang, utangnya sekian. Jumlahnya sekian. Sekarang pertanyaan Anda itu, benar nggak presiden itu boleh disalahkan? Atau memang presiden yang tukang utang? Mas, Mbak Yu, itu yang harus kita pahami. Kita harus melihat konsep hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Pemerintah itu siapa sih? Ini yang nggak pernah diurai di luar sana. Pemerintah itu siapa? Iya kan? Kalau kita bercanda-canda, pemerintah itu kan eksekutif. Eksekutif itu kan cuma pelaksana doang. Dia melaksanakan. Iya, melaksanakan apa? Melaksanakan kehendak rakyat. Iya kan? Oleh karena itu kalau kita lihat, kehendak rakyat itu di mana? Kalau zaman dulu kita bisa melihat. Iya kan? Ada yang repelita, ada segala macam. Ya kan? Tetapi dari ujung yang panjang, pembangunan jangka panjang, pembangunan 5 tahun, pembangunan tahunan. Pembangunan tahunan itulah kehendak rakyat. Pembangunan tahunan itu, yang dimensinya tahunan itulah yang dikenal dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi, Mas Mbak Yu, supaya dipahami, jangan anggota dewan juga teriak, presiden tukang utang. Lah, iya kan? Kan rakyat yang ngomong bahwa rakyat itu minta. Kenapa? Kita lihat yang dituangkan dalam anggaran itu apa? Iya kan? Maka anggaran itu kita coba urai. Bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, anggaran itu bisa dilihat dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi apa? Anggaran adalah alat pemerintah. Wah, udah klasik itu. Ini nggak pernah dibahas itu. Orang tidak peduli itu apakah dengan anggaran itu orang bagi duit, pemerintah bagi duit kemana-mana, membagi kegiatan, masyarakat menjadi sejahtera. Orang udah nggak peduli itu. Tapi yang selalu dipertanyakan adalah dari segi politisnya. Padahal kalau dari segi ekonomi tadi, kita melihatnya gimana sih? Begini loh cara ngelihatnya. Anggaran itu apa sih? Anggaran itu kan sebuah kehendak, sebuah keinginan, sebuah rencana kerja
yang dituangkan dalam bentuk uang. Nah, isinya apa? Keinginan masyarakat. Padahal keinginan tidak terbatas, duitnya terbatas. Oleh karena itu diperlukan adanya sebuah prioritas. Nah, sekarang kalau pemerintah bersama masyarakat setuju, kita naikkan prioritasnya, kita naikkan kegiatannya. Loh, padahal duitnya nggak ada. Terus pemerintah maunya ngapain? Bisa nggak dia melaksanakan? Butuhnya 500, pajak diterima 250, PNBP diterima 150, cuma 400. Yang 100 dari mana? Ngutang lah. Iya kan? Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau nggak mau ngutang, ya sudah turunkan targetnya. Ini enggak kan? Nah, di samping itu, ketika kita berbicara defisit, surplus, atau balance dalam anggaran negara, itu kalau secara ekonomi, ya udahlah, itu kita lupakan, nanti diketawain sama ahli ekonomi. Oh, Anda itu berteori. Nah, gitu kan? Udah kita lupakan. Tapi yang perlu saya sampaikan adalah, ketika APBN diketok palunya, kebutuhannya 500, uang yang tersedia cuma 400, yang 100 dari mana? Itu para ekonom juga harus berbicara dong. Jangan teriak di luar sana, ngutang melulu, ngutang melulu. Indonesia sudah sifatnya apa? Darurat. Sudah jumlahnya nggak karu-karuan besarannya. Bukan begitu cara ngelihat. Mas, sekarang kita lihat dari segi politis itu apa sih sebenarnya yang disebut dengan anggaran itu? Anggaran itu adalah sebuah kesepakatan. Kesepakatan antara siapa? Antara legislatif dengan pemerintah. Kalau legislatif itu mewakili rakyat, presiden itu mewakili pemerintah. Mereka bersepakat. Bersepakat untuk apa? Melakukan sebuah kegiatan pada sebuah periode mendatang. Jadi kalau gitu, rencana kerjanya disusun rakyat, yang kemarin dibuatkan awalnya oleh pemerintah disetujui, pendanaannya dibicarakan. Nah kalau gitu, presiden ngapain? Presiden itu melaksanakan. Oleh karena itu, jangan salah loh. Orang kan selalu menuduh eksekutif presiden. Ini loh, ahli hukum keuangan negara di Perancis itu bilang, ini cerita dari zaman kuno nih. Mereka mengatakan, mais si l'État doit assumer que ses activités. Jadi, kalau seandainya pemerintah itu harus bertanggung jawab terhadap kegiatan, artinya kegiatan yang ada di dalam APBN tadi, sebenarnya masalahnya, le problème n'est pas pour lui. Masalahnya itu sebenarnya bukan hanya ada pada dirinya, tetapi ada pada apa yang seharusnya dia lakukan. Jadi gitu. Jadi bukan untuk kepentingan dia sendiri, tapi dia bertanggung jawab terhadap apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kehendak rakyat. Jadi kalau saya kutip secara jelas narasi itu bunyinya gini. Mais si l'État doit assumer que ses activités, le problème n'est pas pour lui. Jadi masalahnya itu nggak di dia. Kompul individu, seperti misalnya kalau kita sendiri, kalau kita mau melakukan kegiatan, masalahnya ada di kita. Yaitu hanya mencari apa yang sebaiknya kita lakukan. Tapi kalau pemerintah itu enggak. Tetapi apa yang harus dilakukan. Jadi presiden itu melaksanakan apa yang harus dilakukan. Enggak ada keinginan presiden. Karena begitu ketok palu, dia tanggung jawab. Melakukan apa yang ada di situ. Ya kan? Jadi kegiatan-kegiatannya adalah bahwa kegiatan tersebut pada hakikatnya bukanlah untuk kepentingan negara secara sendiri, tetapi pada hakikatnya adalah untuk kepentingan rakyat. Nah, mengenai pemilihan apa yang dapat dilakukan, itu adalah bersama-sama. Jadi jangan kemudian disampaikan, oh ini pemerintah seperti ini, pemerintah seperti itu. Jadi bukan apa yang harus dilakukan, tapi apa yang dapat dilakukan. Gitu loh ya. Jadi hati-hati di sini. Ya. Oleh karena itu,
pengelolaan keuangan negara itu didominasi oleh legitimasi terhadap kegiatan pemerintah. Gitu. Jadi pemerintah itu melaksanakan kegiatan itu mendapatkan legitimasi dari lembaga legislatif. Mau bangun infrastruktur, mau ngutang, iya kan? Jadi dia harus melaksanakan. Jadi kalau presiden membagi di mana-mana, presiden mengusulkan, rakyat setuju, kemudian ketok palunya, presiden melaksanakan. Iya pembiayaannya. Masyarakat ketok palu, ngutang. Ngutang dia. Nah, jadi presiden itu melaksanakan sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai kehendak rakyat. Jadi jangan dibolak-balik dong. Nah, kalau kemudian dituduh, wah dia tukang utang, ya gampang aja kan, supaya nggak ngutang, nggak usah bikin kegiatan, ya kan? Jadi enak aja, bilang aja sama Pak Jokowi, Pak, tahun ini Bapak jangan bikin kegiatan apapun, maka nggak ngutang itu sama sekali, cukup hidup dari pajak dan PNBP, nggak ngutang itu, bener nggak tapi? Karena seorang presiden harus bertindak melakukan tugasnya untuk memberikan kesejahteraan pada rakyat dengan ukuran-ukuran tertentu. Lah kalau cuman ngomongnya jangan banyak ngutang, ya dia nggak bikin kegiatan, nggak ngutang lah dia. Kalau Pak Jokowi nggak bikin infrastruktur, nggak akan ada utang. Nggak akan ada utang. Iya kan? Betul nggak? Ya, ya, betul. Untuk apa? Ngutang. Nah jadi kalau sekarang Pak Jokowi ngutang, karena kegiatannya itu dibutuhkan oleh rakyat, bikin infrastruktur seluruh Indonesia, maka pembiayaannya ratusan triliun, iya kan? Atau ribuan bahkan. Nah, itu dibiayai melalui APBN yang ternyata tidak mencukupi. Maka jalan satu-satunya ditutupi dengan cara ngutang. Tuh kemudian orang mengatakan, loh nanti generasi mendatang akan dibebani. Mas, generasi mendatang itu hari ini dia sudah menikmati, dia besok juga menikmati, maka kita sharing dong. Jangan enak saja kan? Ya, perkara bagaimana cara membaginya itu memang nanti bisa diatur. Nah, jadi Mas, membandingkan Presiden A, B, C, D, E dengan cara melihat besaran utang itu tidak benar, tidak rasional. Sebab kalau nanti presidennya ngaco, dia tidak membuat kegiatan, maka utangnya rendah. Nah, sekarang cara melihat utangnya itu benar atau tidak, sekarang gini lihat aja. Ketika utang itu besar, kegiatan itu ada, pertanyaan, memberikan manfaat kepada masyarakat enggak? Kalau ternyata hasil utang itu mangkrak semua, maka pinjaman itu walaupun sedikit itu jelek. Tapi walaupun utangnya itu besar, kalau berhasil dan kemudian digunakan oleh masyarakat, maka hasil itu akan baik. Jadi kalau kita membuat perbandingan yang rasional dong, harus apple to apple, jangan hanya besarannya, tetapi juga melihat bagaimana itu digunakan dan juga kita harus melihat bagaimana hasilnya. Begitu, gitu. Jadi siapa sih? Ya. Jangan, banyak banget ya Pak Sis ya, udah Bapak jelaskan. Sangat menarik nih Pak, bahwasanya memang nggak harus presiden mulu yang disalahkan, tapi di sini ada peran pemerintah, ada peran legislatif juga, gitu ya Pak. Dalam hal menyesuaikan dengan kebutuhan anggaran dan sesuai dengan kesepakatan anggaran yang telah diketok palu, kan gitu ya Pak. Nah, makanya yang aneh di Indonesia ini, semua orang jadi awam. Ya. Artinya awam apa? Mereka seolah-olah tidak memahami konsep. Bayangkan aja, para anggota dewan yang terhormat berteriak, pemerintah melakukan utang, dia marah. Loh, yang ketok palunya ngutang kan dia. Ya kan? Yang menyetujui kegiatan dia. Kemudian dia bercerita di mana-mana. Belum lagi para ahli di luar sana. Dia membuatkan analisis sepotong-sepotong. Harusnya dijelaskan betul bagaimana duduk perkaranya, bagaimana hubungannya, bagaimana cara membandingkan. Kita harus memberikan edukasi dong. Makanya kalau Anda sekarang membuka nalar hukum, nah kita lihat dari hukum keuangan negara, nalarnya itu nyampe enggak mereka-mereka itu?
Iya kan? Ya, Pak. Jadi pemerintah itu siapa? Presiden itu siapa? Kenapa dia melakukan itu? Itu harus didudukkan perkaranya. Jadi jangan sembarangan, tidak bernalar itu menurut saya. Oke, oke. Oke. Oke, Pak Sis, untuk mungkin gini Pak, dari tadi penjelasan yang Bapak sampaikan dan dari beberapa pertanyaan yang sudah kita tanyakan kepada Pak Sis, menurut Pak Sis, secara umum utang negara kita ya walaupun secara nominal besar itu Pak 7.000 kurang lebih 7.000 sekian triliun itu, apakah masih aman Pak dalam hal berkehidupan berbangsa dan bernegara gitu Pak? Dengan utang yang besar itu apakah dari perspektif hukum keuangan negara, apakah dengan utang yang besar itu apakah masih safe lah ya, masih aman lah ya dalam hal menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak? Jadi gini, kita tadi saya sampaikan ada sebuah ukuran ya. Jadi tapi itu sangat normatif. Jadi ukuran itu adalah debt service ratio. Jadi kemampuan membayar utang yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu, ya, sumber ekspor misalnya. Tetapi kalau kita perhatikan, itu dari hari ke hari menggeser. Dulu dikatakan aman itu kalau 30% dari penerimaan ekspor. Kemudian bergeser jadi 35, kemudian bergeser dengan rumusan lain lagi. Nah, artinya apa? Kita melihat keamanan itu dengan sebuah formula. Ya kan? Dengan sebuah formula. Tapi yang jelas, kita itu berada dalam sebuah komunitas. Jadi kalau misalnya para lembaga-lembaga, ya, para ahli di lembaga-lembaga internasional itu mengatakan, hati-hati, Anda sudah dalam kondisi lampu kuning, oke, kita harus aware. Iya kan? Kita harus aware. Harus kita ikuti, jangan sampai kita terperosok. Tetapi kalau kita menggunakan ukuran-ukuran yang tadi saya sampaikan, ukuran itu terlalu normatif dan itu hampir setiap saat bergeser sehingga orang akhirnya bingung sendiri. Tetapi formulanya itu sebenarnya ada, ya kan? Oleh karena itu kalau Anda tanya, ada nggak sih sebenarnya ukurannya? Ada. Nah, jalan yang paling gampang, mereka-mereka yang ada di luar, lembaga-lembaga internasional, lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF, ataupun IBRD di bawahnya itu, mereka punya ukuran, ya kan? Mereka bisa menjelaskan kepada kita lampu merahnya di mana, lampu kuningnya di mana, dan jalan apa yang harus kita tempuh. Itu kita harus konsult dari hari ke hari pada mereka. Okay? Nah, kalau kita menggunakan ukuran-ukuran kita, nanti kita akan selalu berdebat karena kunci-kuncinya itu semua orang punya sendiri-sendiri dan semua orang mengatakan ini loh yang benar, ini loh yang benar, padahal dia baru baca kemarin, gitu kan? Oleh karena itu kita ikutin, mereka itu adalah tanda kutip lembaga-lembaga pengawas dunia atau lembaga-lembaga pengawas internasional yang bisa memberikan konsultansi kepada kita mana sih kata kunci yang aman, mana yang. Tapi kita tidak boleh dong kemudian mencurigai. Jangan ikut, mereka adalah pemberi pinjaman, mereka adalah yang kemudian akan menyesatkan kita. Nah itu kalau kita sudah nggak percaya lagi pada orang, ya sudah rumit kan? Ya, begitu. Jadi Pak Sis, mungkin terakhir Pak Sis, apa harapan Pak Sis ke depan atau mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat JSLG mengenai pembahasan kita pada sore kali ini, ditinjau mungkin dari perspektif hukum keuangan negara, dan mungkin juga Pak Sis mungkin ada beberapa pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat JSLG sekalian, Pak Sis. Monggo Pak Sis, sebagai penutup Pak Sis. Jadi saya selalu menekankan ketika kita diskusi, hukum keuangan negara adalah merupakan akibat hubungan eksekutif dan legislatif, ya kan? Jadi dalam melihat bagaimana perkembangan perjalanan sebuah negara atau pemerintahan itu, kita tidak bisa dong menyalahkan satu aktor sendiri, ya kan? Jadi presiden disalahkan, itu nggak bisa, ya? Karena hukum keuangan negara merupakan akibat dari hubungan eksekutif dan legislatif, maka hubungan eksekutif dan legislatif yang merupakan satu kesatuan harus dianalisis dengan benar, ya kan? Jadi apa yang dilakukan presiden itu pada hakikatnya adalah melaksanakan kewajiban atas perintah
dan amanat atau mandat dari rakyat. Itu di satu sisi. Kemudian di sisi lain ketika kita berbicara pinjaman negara itu, ibu bapak atau sahabat-sahabat sekalian itu jangan menempatkan diri seolah-olah kita itu menganalisa rumah tangga individu, tapi gunakanlah dimensi yang luas, yaitu bahwa kita berada dalam konteks kenegaraan. Sehingga dengan demikian berbagai analisis dasarnya itu. Jangan kemudian ada yang mengatakan misalnya nanti kalau utang kita terlalu banyak maka aset kita disita, Senayan disita, kemudian kota disita. Nah, itu memangnya IMF itu debt collector. Ya kan? Bukan begitu. Ya? Itulah harapan saya. Mari kita berpikir dengan benar, kita berpijak dengan cara-cara yang benar dan bersikap dengan benar. Oleh karena itu, inilah yang disebut kita bernalar. Ya kan? Karena nalar hukum, maka kita akan menelusuri dari sisi hukum dengan cara yang benar. Begitu, ya? Oke. Terima kasih banyak Pak Sis, sangat bagus penjelasannya dan sangat bermanfaat untuk kita semua ya terkait pembahasan kita pada sore kali ini. Oke, sahabat JSLG sekalian dimanapun Anda berada, tadi sudah dipaparkan dengan sangat komprehensif dari Pak Siswo terkait dengan pembahasan kita yaitu mengenai utang negara yang sudah membeludak dan apakah negara akan bangkrut ya secara umum seperti itu yang kita bahas pada sore kali ini. Dan tadi sudah dibedah secara komprehensif dari sudut pandang hukum keuangan negara oleh narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Ade Siswo DEA. Dan semoga apa yang telah kita bahas pada sore kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan sesuai dengan program kita, yaitu Nalar Hukum. Sahabat JSLG sekalian juga dapat menyerapnya dengan menggunakan nalar hukum ya Pak Sis ya. Dengan menggunakan nalar hukum tidak menelan secara mentah-mentah aja gitu loh terkait dengan isu atau media pemberitaan media yang berkembang. Oke sahabat JSLG sekalian, jangan lupa dalam konten nalar hukum kita ini di-subscribe, di-like, kemudian kalau ada yang ingin komen baik pro maupun kontra silahkan untuk komen di kolom komentar pada konten kita pada sore kali ini. Pasti sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan ilmu yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua dan semoga sahabat JSLG semuanya bisa tercerahkan Pak dengan penjelasan oleh Pak Sis ini. Mungkin demikian Pak untuk pembahasan kita pada sore kali ini. Semoga kita ke depan bisa kolaborasi lagi ya Pak ya dengan pembahasan yang berbeda dengan isu-isu yang berbeda. Mungkin ke depan mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi lagi ya Pak Sis ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sis. Sehat-sehat Pak Sis. Terima kasih atas waktunya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Sis dan selamat menunaikan ibadah puasa Pak Sis. Terima kasih. Oke Pak Sis.